Apakah ilmu laduni itu ada? Ada. Cara memperolehnya sangat sederhana. Tinggal mengamalkan tutorial yang akan saya jelaskan ini. Tetapi sebelumnya, apa sih memang ilmu laduni itu? Ilmu laduni adalah memancarnya cahaya ilham pada jiwa yang sudah sempurna. Seperti apa yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Adapun cara mendapatkannya cukup lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah belajar dan pahami berbagai jenis disiplin ilmu, lalu usahakan menguasai sampai batas maksimal dari mayoritas ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Lalu setelah itu, langkah yang kedua adalah lakukan riyadoh dan muraqabah yang tulus dan benar. Maksudnya adalah amalkan apa yang sudah diketahui. Ilmu di sini menjadi pengarah olah jiwa, di mana hati, akal, dan aktivitas kita diarahkan sepenuhnya dengan ikhlas dan senantiasa memonitoring akan kemurnian amalan tersebut. Dalam hal ini, baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan barang siapa mengamalkan apa yang sudah diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada dia apa yang belum diketahui. Lalu langkah yang selanjutnya, yang ketiga adalah tafakur. Sebab jiwa yang sudah berpengetahuan, sudah terlatih mengamalkannya, apabila ia merenungkan kembali apa pengetahuan dan pengalaman di dalam mengamalkannya, tentu saja dengan syarat-syarat berpikir yang benar, sebagaimana Imam Ghazali menjelaskan syarat-syarat berpikir yang benar dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tafakur, maka tentu saja di sini akan terbuka pintu-pintu gaib. Seperti halnya para pembisnis yang apabila ia mengelola modalnya dengan cara yang tepat akan membuka juga pintu-pintu keuntungan. Tafakur dengan caranya yang benar akan menjadikan seseorang itu dia ulul albab. Ia menjadi seorang yang Imam Ghazali menyebutnya aliman, kamilan, akilan, mulhaman, muayyadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Katanya seperti itu. Nah, begitulah tutorial mendapatkan ilmu laduni tadi, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitab kecilnya yang berjudul Risalah Laduniyah. Risalah ini ditulis sebagai jawaban untuk kawannya Imam Ghazali, yang kawannya itu punya kawan yang mengingkari tentang keberadaan ilmu laduni ini. Panjang lebar di sana Imam Al-Ghazali membentangkan pengantar sampai akhirnya kemudian membahas tentang ilmu laduni tersebut dan cara mendapatkannya sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Karena yang tadi dijelaskan di awal itu di dalam risalah laduniyah ini itu disimpan di bagian penutup. Nah, jadi untuk sampai ke sana ada beberapa poin penting yang harus dilewati, yang harus dikuasai sampai akhirnya kemudian memperbincangkan tentang hakikat ilmu laduni dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, Imam Ghazali menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat ilmu, tempatnya ada di mana, dan menjelaskan tentang apa itu maklum, yakni sesuatu yang diketahui. Oleh karena ilmu tempatnya di jiwa, maka di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan dulu apa itu hakikat jiwa dan membandingkannya dengan konsep-konsep dari kalangan filsuf, dari kalangan mutakalim, dari kalangan kedokteran pada masa itu. Setelah itu, baru Imam Ghazali beranjak kepada penjelasan tentang kemuliaan ilmu, lalu pengkategorisasian ilmu-ilmu, dan menjelaskan juga apa-apa saja yang harus dikuasai jika ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang diperbincangkan di dalam risalah tersebut. Nah, untuk pembahasan tentang pengkategorisasian ilmu menjadi kelompok ilmu syar'i dan ilmu akli, enaknya mungkin dibahas di dalam video tersendiri ya, sebab penting ini diketahui oleh para pencari ilmu. Setelah selesai dari semua itu, barulah selanjutnya Imam Al-Ghazali melanjutkan pembahasan pada persoalan tentang metode mencari ilmu. Intinya ilmu itu ada yang diperoleh karena dicari dan ada yang diperoleh karena diberi. Nah, yang pertama ilmu yang caranya adalah dengan cara dicari atau disebut dengan thoriqul kasbi, ya ini metode belajar pada umumnya. Seperti halnya menghafal, sorogan, balagan, mudzakarah, mutolaah, dan metode-metode belajar lain pada umumnya. Dan yang kedua adalah ilmu yang didapatkan dengan jalur robani. Artinya ilmu ini didapatkan karena diberi. Macamnya ada 2. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu ini khusus untuk para nabi. Dan yang kedua adalah ilham. Ilmu laduni itu adalah jenis daripada ilham. Cara mendapatkannya seperti halnya dijelaskan tadi di awal. Cuma 3 langkah saja. Pertama belajar, amalkan, dan tafakur. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu ngomongnya.
Pokoknya intinya jika pengen tahu lebih jelas, baca saja risalahnya langsung. Karena tipis sehari juga tamat. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Ya cari aja terjemahnya. Karena sudah ada yang menerjemahkan. Tetapi menurut saya pribadi sekedar sharing saja, kita berisalah dunia ini kalau misalnya kita merujuk kepada aslinya itu redaksinya agak lumayan, sebab Imam Al-Ghazali menggunakan banyak istilah dalam multidisiplin yang berkembang pada masa itu, seperti misalnya ada istilah-istilah seperti nafsul kulli, nafsul juz'i, al-makan, jismun, al-mujarodah, kaifiyah, Kamiyah, Johar Pirit, Arod, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau misalnya membaca terjemah ternyata masih sulit juga dipahami, jangan khawatir. Saluni qabla an takfuduni. Tanyalah aku sebelum kau kehilangan diriku. Itu judul buku ya.